Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadratul mukarramin, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah sehingga pada pagi hari ini kita dapat menyelesaikan tanggung jawab kita, kewajiban kita melakukan salat subuh, dan alhamdulillah kita bisa melakukannya di masjid secara berjamaah. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga para sahabat, semoga kepada umatnya, kepada kita semua insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kitab Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali. Semalam kita baru menyelesaikan muqaddimahnya. Insyaallah pagi ini kita melanjutkan dengan untayan nasihat-nasihat beliau yang ditulis untuk para murid beliau. Fakataba asy-syaikhu hadhihi risalah fi jawabihi, ditulislah atau maka Syekh menulis risalah ini untuk menjawab pertanyaan muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbu al-aziz atalallahu baqa'ak bi ta'atihi. Ketahuilah wahai muridku yang dicintai dan yang mulia, atalallahu baqa'ak bi ta'atik. Ya, semoga Allah senantiasa memanjangkan umurmu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salaka bika sabila ahibbai, dan senantiasa berjalan sesuai dengan jalan orang-orang yang Allah cintai. Beliau Imam Ghazali memulai dengan kalimat yang sangat secara emosi itu sangat dekat kepada muridnya, ya, dengan kalimat al-muhib, yang dicintai dan kemudian yang mulia, dan kemudian beliau mendoakan kepada muridnya agar senantiasa umur yang dimiliki itu selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, dan selalu muridnya itu ya berjalan atau menempuh kehidupan ya seperti orang-orang yang Allah cintai. Ini penting teman-teman sekalian, ya, karena hidup itu tujuannya bukan mencari cinta yang lain kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin apapun yang kita minta itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, di antara doa yang selalu saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meminta semoga Allah menjadikan saya hamba yang selalu dicintai meskipun saya banyak dosa, gitu ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka man yuhibbuka. Ya. Ya Allah, karuniakan aku, berikan kepadaku cintamu seperti cinta orang-orang yang engkau cintai, atau seperti orang-orang yang engkau cintai.
Ya, terus senantiasa saya baca terus, ya semoga Allah menjadikan saya hamba yang Allah cintai. Dan ternyata ini menjadi poin penting juga di dalam urusan kita kepada Allah, gitu ya. Karena hidup ini memang kalau kita mencari cinta orang capek, gitu ya, lelah. Cari pujian orang itu lelah. Dan ternyata di dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani, ya, Abdul Qadir Al-Jailani itu menyebutkan bahwa di antara sumber keikhlasan itu adalah ketika kita tidak peduli lagi dengan omongan orang, gitu ya. Ketika tidak sibuk dengan bagaimana penilaian orang kepada kita, tapi kita hanya sibuk dengan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lebih ikhlas di dalam menjalankan kehidupan. Apapun yang kita jalani atau apapun yang kita dapatkan sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena apapun itu adalah ujian. Kita punya teman ujian, kita punya istri itu ujian, punya anak juga ujian, dikasih harta juga adalah ujian. Ya, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka untuk semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan anna mansyuras an-nasihah yuktabu min ma'danir risalah alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa sumber nasihat itu adalah yang tertulis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali melalui kitab Ayyuhal Walad ini adalah nasihat yang bersumber dari Rasulullah. Tuh. Ya, nanti kita akan lihat ternyata yang disampaikan memang hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Dan dimulai dari hal-hal yang paling pokok, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, karena ini disampaikan kepada murid-murid beliau. In kana qad balaghuka minhu nasihah, kalau memang nasihat dari Nabi itu sudah sampai kepadamu, kata Imam Ghazali kepada muridnya melalui kitab ini, fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Kata beliau, buat apa? Ya, kamu butuh nasihat saya lagi gitu. Kalau memang ternyata Rasulullah sudah memberikan nasihat kepadamu. Wa illam tablugka, tapi kalau belum sampai kepadamu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulli, maka katakan kepadaku, kata Imam Ghazali, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Nah, ini ya menarik juga. Imam Ghazali setelah menyampaikan nasihat itu sumbernya dari Nabi. Kalau memang kamu sudah dapat nasihat semua dari Nabi, buat apa lagi nasihat dariku? Tapi kemudian beliau mengatakan kalau nasihat yang dari Nabi belum sampai kepadamu, ya, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Terus ngapain aja kamu selama ini? Gitu kata beliau kepada muridnya. Sebagaimana tulis dalam kitab ini, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Apa yang kamu dapat kalau begitu? Apa yang kamu lakukan kalau begitu? Ya, selama ini dari usia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu. Ya, katakan ketika minta nasihat kepada Imam Ghazali, berarti umur yang telah dilewati oleh kita itu, atau umur yang telah dilewati oleh muridnya Imam Ghazali itu dihabisin untuk apa? Nasihat siapa yang dipakai gitu? Katanya kita cinta Rasulullah gitu. Siapa yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kamu, kira-kira begitu? Kalau bukan ya nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat dalam saya kira ya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya. Kalimat madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Terus apa yang sudah kamu lakukan ya di usia kamu sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Saya lanjutkan ya. Min jumlatin ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Nah, kita baru masuk nasihat-nasihat beliau ini. Min jumlatin, dari jumlah mana sahabihi Rasulullah,
apa yang dinasihati Rasulullah SAW kepada umatnya adalah perkataan atau sabdanya, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, tanda ya seseorang itu berpaling dari Allah pada seorang hamba itu adalah terletak pada mana? Ishtighaluhu bima la ya'ni, rawahu Daruqutni ya, wa Abu Naim fi Hilyatil Awliya. Beliau menyampaikan ya, nasihat dari Rasulullah SAW, alamatu i'radillah, tanda seseorang itu berpaling ya, hidup jauh dari Allah, kira-kira begitu. Anil abdi, pada seorang hamba, ishtighaluhu bima la ya'ni, ketika dia sibuk pada apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini bicara tentang waktu, bicara tentang kesibukan kita. Ada satu cerita, satu kalimat pernah disampaikan seseorang kepada Buya Hamka ya, ketika orang tersebut menceritakan tentang negara Saudi. Kata orang tuh begini, Buya Hamka, saya menemukan pelacur di Saudi gitu. Terus Buya Hamka jawabnya gimana? Kata Buya Hamka, orang itu tergantung apa yang dicari. Kalau kamu nyarinya kebaikan, dapat kebaikan. Kalau kamu nyarinya orang yang ibadah, kamu akan dapatkan orang yang lebih banyak ibadah di tempat itu. Kalau kamu carinya ya orang-orang yang sering datang ke masjid, maka kamu akan dapatkan orang-orang yang sering datang ke masjid. Dimanapun kamu berada di negeri ini misalkan, yang dicari masjid, maka kamu akan dapatkan orang-orang yang sering datang ke masjid. Tapi kalau kamu carinya pelacur, maka kamu akan dapatkan pelacur dimanapun juga. Maka kesibukan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari, apa yang kita ingin raih, itu yang sebenarnya menjadi obsesi kita gitu. Kalau kita mau dekat dengan Allah, maka kita akan cari, upayakan untuk dekat dengan Allah. Sampai waktu yang kita miliki itu bagaimana caranya biar tidak terbuang untuk hal-hal yang negatif gitu. Saya pernah sampaikan dalam pembahasan kitab yang sebelumnya ya, hal yang sifatnya mubah itu boleh, tapi kalau berlebihan kan juga jadi nggak baik. Sama seperti kita ketika kita buka HP, kalau yang kita cari adalah maksiat, kita dapatnya maksiat. Tapi kalau misalkan kita buka HP, yang kita cari itu adalah kebaikan, mau belajar dari HP, mau mendapatkan ilmu dari HP, ilmu yang kita dapatkan, nasihat yang kita dapatkan, dan begitu banyak nasihat yang kita bisa dapatkan dalam HP tersebut. Tapi kalau yang kita mau cari adalah maksiat, dapat dan banyak, 24 jam pun kita nggak akan cukup untuk melihat maksiat itu. Tapi kalau niatnya adalah untuk kebaikan, ya untuk memperoleh ya kedekatan kepada Allah, ya tadi di awal juga beliau menyampaikan, ya semoga usia yang diberikan oleh Allah itu, di awal nasihat yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam risalah ini adalah semoga hidupmu habis untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang permintaan yang diminta oleh, saya sampaikan lagi, tujuan permintaan ini dari Imam Ghazali, muridnya kepada Imam Ghazali itu berharap meskipun dia sudah dapat berbagai ilmu yang diberikan oleh Imam Ghazali, bahkan sudah menyelesaikan kitab-kitabnya misalkan, tapi berharap muridnya itu bisa membaca loh gitu. Ya. Apa yang penting ya. Makasih. Makan dulu apa saya? Apa gimana nih? Yang benar ini, makan dulu apa? Apa saya ngaji dulu? Ya. Jadi beliau berharap, atau kita misalkan, ini jadikan pegangan saja dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kalau perlu nanti saya tuliskan bahasa Indonesianya. Ya, nggak banyak ini. Jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Saya sampai terpikir,
apa perlu saya menulis syarah yang sederhana dari kitab ini ya, dengan judul buku Wahai Anakku Para PMI Indonesia. Sampai saya berpikir begitu gitu. Dimanapun silahkan aja baca buku ini. Ya, dari hasil ngaji kita di masjid ini gitu. Ya, pernah saya nulis buku misalkan Sukses Merantau, itu pun kan karena banyaknya obrolan curhatan yang akhirnya saya buat buku. Terlepas orang mau baca mau enggak, saya enggak peduli gitu. Minimal saya punya hal yang bisa ditinggalkan ketika nanti saya pulang dari Korea gitu, seperti itu. Karena enggak mungkin juga saya di sini terus. Ya. Kita juga, teman-teman juga jangan sampai di sini terus. Harus pulang. Ya, karena perang kita yang sejati itu di Indonesia. Buktikan berhasilnya di Indonesia gitu. Ya. Kalau mau di sini ya silahkan, tapi pun berhasil. Jangan jadi tanda kutip sampah gitu ya. Jangan jadi beban buat orang lain seperti itu. Kalau mau di sini silahkan, berhasil tapi dunianya berhasil dan akhiratnya berhasil. Kalau enggak seperti itu, sudah pulang saja mendingan ke Indonesia. Karena di Indonesia ibadah lebih mudah, dekat sama Allah lebih mudah, cari makanan halal lebih mudah dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat kitab Al-Arba'in misalkan, Arba'in Nawawi misalkan ya, itu ternyata memang juga disebutkan hadis yang berkenaan dengan ini. Itu cuma 40-an, 42, 43 ya. 42 udah salah hadisnya. Ya, maka disebut hadis Arba'in. Itu juga disebutkan hadis yang bunyinya mirip, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Di antara di antara atau sebagian husn ya. Seseorang itu dianggap baik, hasan ya. Al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya gitu. Ya. Itu kalau ya usia kita juga yang Allah kasih ini kan sekali lagi tidak banyak, dan kesempatan hidup di dunia kan juga nggak banyak. Ya, sedangkan kita nanti di akhirat ribuan tahun kita akan di sana. Artinya kan kesempatan umur yang Allah kasih di dunia itu kalau berdasarkan kuantitatif gitu ya, angka 40-50, tapi kemudian pertanyaannya seberapa produktif dari usia yang Allah kasih itu kan gitu. Karena itu yang akan dihitung sama Allah. Jadi bukan banyaknya tapi kualitasnya. Mau 50, 60, 70, 80 Allah ngasih usia sama kita. Tapi kalau cuma 5 tahun baru dekat sama Allah, berarti kemarin kemana kita? Gitu. Baru sholatnya setelah kita 5 tahun misalkan, baru benar sholatnya. Kemarin kemana kita? Dan itu yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau jadi apa? Tentukan sekarang gitu. Mau punya peran apa di masyarakat? Tentukan sekarang. Ya, nanti ternyata katakanlah poin akhir di dalam pembahasan awal dari nasihat beliau ini, ya, itu membahas tentang usia teman-teman. Ya, beliau mengingatkan tentang usia. Oke, saya kira cukup pada pembahasan awal ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Masih pada part yang sama. Beliau mengatakan innam ru'un. Ya. Innam ru'un. Udah kesalahan kayaknya. Innam ru'un harusnya. Innam ru'un. Ya. Zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu. La jadirun antatula alaihi hasratuhu. Ya, ini dari Aidainuri ya. Diriwayatkan oleh Aidainuri dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Dan Ibnu Asakir ya fi Tahrir Damashq. Sesungguhnya seseorang itu zahabat sa'atun min umrihi, akan hilang, akan pergi ya, waktu dari umurnya fi ghairi ma khuliqa lahu, pada sesuatu yang bukan berdasarkan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
la jadirun antatula alaihi hasratuhu. Maka itu bisa dipastikan orang itu akan panjang ya kerugiannya. Jadi kalau seseorang itu hidup waktunya habis bukan untuk ibadah kepada Allah, itu akan hanya membuat dia itu panjang dalam kesengsaraan, panjang dalam kerugian. Ya, ini diingatkan tentang misi hidup. Yang pertama tadi masalah waktu, sekarang tentang misi hidup kita. Misi hidup kita itu ibadah, udah itu aja, bukan yang lain. Maka niatkan apapun yang kita kerjakan untuk ibadah, tapi bukan maling untuk ibadah gitu ya, korupsi untuk ibadah gitu, bukan ya. Niatkan apapun yang kita lakukan. Bahkan di dalam kitab ya, kitab tafsir Asy-Sya'rawi, ketika beliau itu ya, menulis mensyarah atau mentafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ya 152 ya, 152 atau 53, pojok kanan pojok kiri saya nggak tahu itu, pojok atas ya, lupa saya ya. Jangan ditanya nanti ustadznya datang itu ya. Ustadz ada di pojok mana itu, Ustadz Adi Hidayat ya. Itu ayatnya bunyinya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah Allah, aku akan ingat engkau. Ya. Washkuruli wala takfurun. Dan janganlah kalian, dan bersyukurlah kalian dan janganlah kalian kufur, kata Allah. Beliau itu ketika menulis tafsir tentang ayat ini itu menyampaikan ya, bagaimana kita itu hidup itu bisa selalu bersyukur kepada Allah. Yang syukurnya itu dimulai dari berzikir. Beliau juga menyampaikan ternyata kenapa Allah memulai dengan kalimat zikir atau mengingat, baru kemudian mengingatkan kita atau mengajak kita untuk bersyukur. Jadi fadhkuru zikir, washkuru zikir dulu baru syukur. Karena kebanyakan kita itu kalau dimulai dari syukur, kita banyak maunya dulu gitu. Iya kan? Itu kan banyaknya mintanya dulu, bukan ingat Allahnya dulu. Sampai sholat saja niatnya biar kerja kita dapat gitu kan. Kebanyakan kan kita begitu. Kita dekat sama Allahnya itu ya, itu saat kita tuh banyak maunya sama Allah, walaupun itu gak salah gitu. Bukan ingat Allahnya dulu gitu. Makanya ayat ini bilang ingat Allahnya dulu, baru nanti Allah akan ingat sama kamu. Dan ketika Allah sudah ingat itu, apapun akan diberikan sama Allah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datangnya dengan berlari. Baru kita datangnya dengan berjalan saja, Allah lari gitu. Artinya apa yang kita minta, apa yang kita ingat tentang Allah dalam segala kebaikan ya, itu membuat kita sangat dekat sama Allah, sangat mampu Allah memberikan apapun yang kita minta. Mulai dari ingatnya. Sampai beliau mengilustrasikan begini ya, satu hadis bukan satu hadis, kalian menyampaikan begini ya, ketika kita minum itu kata beliau ya, itu kan disunahkan 3 kali nafas kan ya, beliau mengajarkan begini, bismillah, mau minum ternyata intinya mau minum ini kayaknya praktek ya, bismillah, kemudian baca alhamdulillah. Itu dalam tafsirnya disebutkan begitu. Kemudian bismillah, alhamdulillah, sampai 3 kali ya. Kata beliau, orang yang mempraktekkan ini kan berarti mengingat Allah dalam syukurnya karena dapat minum gitu maksudnya ya. Dalam syukur beliau karena dapat minum dari Allah, karena ya Allah bisa minum luar biasa teman-teman ya. Ada orang yang gak bisa minum, gak boleh minum, kebanyakan air bisa-bisa ginjalnya bermasalah karena ternyata dia punya problem pada ginjalnya. Ini Allah dikasih nikmat dari minum saja gitu. Dalam hadis yang lain, hatta fi luqmatin wa yaqul hamdulillah,
dalam setiap suapan dia membaca alhamdulillah, itu kalau Gus Baha bilang ini orang sudah bisa jadi wali. Begitu mudahnya jadi wali karena dia begitu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu, orang kalau mau mulai dari ingat sama Allah begitu, dia enggak hitung-hitungan. Kalau dapat banyak baru bersyukur, enggak begitu kalau orang ingat Allah. Ya, kalau orang zikrullahnya baik, ingat sama Allahnya baik, itu dia nggak hitung-hitungan seperti itu. Saya kalau misalkan dapat banyak baru saya bersyukur, nggak begitu. Ya, makanya orang yang kalau kata Imam Ali itu, orang kalau sudah susah bersyukur, ya maka nanti dunia akan jadi Tuhannya. Imam Ali begitu ngomongnya. Ya kita tuh, ya dekat Allah aja kadang-kadang masih karena tujuan dunia tuh. Ini kan berarti ya menduniakan akhirat gitu. Sampai kita menuntut ilmu aja tujuannya untuk dunia. Tuh, ya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan orang yang tujuan mencari ilmu untuk dunia itu dia nggak akan pernah bahagia hidupnya. Ya. Jadi rahimakumullah, dari air saja kita, ya kata beliau kalau kita melakukan 3 kali setiap hari, setiap kali minum Bismillah, Alhamdulillah terus seperti itu, orang ini akan dihindarkan dari maksiat. Ya. Ini bicaranya tentang ibadah, ya min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu. Kalau waktu yang Allah kasih ini habis lewat, ya bukan untuk ibadah kepada Allah, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, dia akan menyesal terus, dia akan sengsara terus, ngejar dunia terus, bakal sengsara orang ngejar dunia. Ini potong kuping saya, nggak akan pernah cukup, nggak akan, karena sifat dunia nggak akan pernah membuat kita cukup, kejar terus. Ya. Orang yang 40 hari nggak ngaji saja, nggak dekat sama Allah, itu hatinya akan keras. Itu, ya. Jauh dari Allah, susah menerima hidayah. Ya. Orang menyampaikan kebaikan pun menolak gitu. Ya, dan rahimakumullah. Ya, kita nggak lama insyaallah. Sebentar lagi 1 hadis lagi. Beliau tanya jawab. Masih dalam bagian yang sama, ini hadis yang terakhir. Manjawazal arba'in. Ya. Ini hadis dari dalam footnote disebutkan auradahu ad-Dailami fil Firdaus an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Disampaikan oleh Dailami dalam kitab Al-Firdaus nomor 5544 dari Sayyidina Ali radhiyallahu, dari Sayyidina Ali, rawahu Abi Bashkul fi Sillah an Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Man jawazal arba'in, ya, wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa jawazal arba'in, sudah sampai usia 40, walam yaglib khairuhu ala syarrihi, dan kebaikannya ya kalah atas keburukan yang dilakukannya, atau lebih banyak melakukan keburukan dibanding kebaikan, falyatajahhaz ilan nar, maka siap-siaplah masuk neraka. Hadirin rahimakumullah, kenapa ulama banyak bicara tentang usia 40? Karena memang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Falamma balagha arba'in qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu, dan seterusnya. Orang kalau sudah usia 40 banyaklah berdoa, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah karuniakan kepadaku sifat syukur, ya, wa ala walidayya, ya, dan bakti kepada kedua orang tua.
Jadi orang kalau bersyukur baktinya sama orang tua rendah itu belum disebut bersyukur dalam ayat ini. Ya, jadi jangan ngaku udah bersyukur sama Allah atas nikmat yang Allah kasih kalau nggak berbakti sama orang tua. Mengkosong itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kok ngomongnya arba'in? Ini saya ingin menyampaikan begini. Ini adalah umur ambang. Ambang orang itu ya bisa soleh tidak di akhir hidupnya, bisa baik tidak di akhir hidupnya. Ini usia ambang sebenarnya. Ya, batas akhir orang itu akan seperti apa akhir hidupnya. Ya, kalau dia baik akan baik sampai akhir hidupnya, kalau buruk akan buruk sampai akhir hidupnya. Kalau dia buruk terus, maka disebutkan di sini falyatajahhaz, ya. Siap-siaplah ya masuk neraka. Jadi kemungkinan dia akan berakhir dengan su'ul khotimah itu sangat besar. Tapi pertanyaannya kan begini teman-teman. Apakah bicara usia 40 dimulai dari 40 orang itu selalu berbuat baik? Enggak. Enggak teman-teman. Orang itu berbuat baik bukan dari 40. 40 itu tadi ambang. Itu menentukan bagaimana karakter dia. Karena akhlak itu sesuatu yang spontan. Akhlak itu sesuatu yang dilakukan secara spontan. Ya, para ulama menyebutkan begitu. Akhlak itu sesuatu yang dilakukan tanpa lagi berpikir. Ibnu Maskawih mengartikan akhlak seperti itu. Tapi kalau kita masih berpikir, ya, atau akhlak yang spontan kita lakukan buruk, itulah akhlak kita dan akan seperti itu terus sampai akhir hidup kita. Karena orang yang dia itu kamuflase dalam hidupnya itu sebentar, nggak akan lama. Tiba-tiba ke orang baik sama kita, ini ada maunya, padahal sebelumnya nggak baik. Kan kita bilang begitu nanti. Oh, ada apa ini? Ya. Tiba-tiba ngajakin saya beli makan ini, kebab ini. Ada apa nih gitu ya. Jangan-jangan ada maunya ini. Tapi kalau dia sering memberikan saya, berarti memang dia baik gitu ya. Itu contoh saja. Kalau benar ya mungkin itu ya. Ya. Orang tiba-tiba bisa melakukan keburukan spontan dia tanpa berpikir, itulah keburukan yang akan menjadi akhir kehidupannya. Jadi pertanyaannya saya bilang begini tadi. Apakah usia 40 langsung orang akan secara automatically gitu ya, jadi baik? Enggak teman-teman. Walaupun kemudian juga bicara hidayah Allah, bisa saja walaupun 40-nya terus buruk, di ujungnya dia baik, itu juga bisa. Tapi itu sesuatu yang sifatnya taufik dari Allah. Bukan berasal dari apa? Mujahadah kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal datangnya hidayah nggak cukup taufik, harus dengan irsyad, hidayatul irsyad, harus dengan mencari ilmu, dekat di tempat yang baik. Itu adalah cara kita mencari hidayah, agar kita hidup dapat petunjuk dari Allah. Tapi kalau orang itu jauh dari apa? Ibaratnya jauh dari lampu, ya, jauh dari cahaya, dia nggak akan dapat cahaya. Orang hidupnya jauh dari cahaya kok. Hidupnya selalu dengan kegelapan, gimana dia mau dapat cahaya, dapat petunjuk itu. Nah, maka menurut kami adalah bahwa sesungguhnya orang itu dimulai dari sebelum 40 teman-teman. Dan itu memang saya rasakan sekali gitu. Kalau bapak-bapak kita ini usianya jangan ditanya lah. Dari jenggotnya saja sudah putih-putih kan. Oh, pasti di atas 50 kan gitu. Ya Pak ya? Ada 60 Pak? 54 oh. Malah lebih tua lagi. 70 subhanallah ya. Masih bisa jalan jauh, luar biasa ya. Ke negeri orang dalam rangka dakwah. Ya. Beliau-beliau ini kan juga berpikirnya bagaimana saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Udah begitu berpikirnya. Jadi orang kalau udah 40 mikirnya ke sana udah. Oh, mau mati saya, udah dikit lagi udah. Ya, kalau 63 Nabi, ya mungkin sisa 20-an tahun lagi saya mati. Ya, saya 43 sekarang Pak. Ya berarti udah tinggal 20 tahun lagi. Ya, waktu kan cepat sekali. Tiba-tiba udah setahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun. Ya, ngapain kita dengan usia itu? Ya, maksiat terus. Ya. Makanya sebaik-baik kebiasaan itu
adalah melakukan ibadah tadi, makhuliqalahu gitu ya. Baca Quran, lagi sepi baca Quran. Ya, ya, kesibukan yang paling bagus itu pahalanya banyak kan baca Quran. Bahkan dalam hadis langsung disebutkan itu hadisnya. Barang siapa yang sibuk baca Quran, begitu kalimatnya, man syaghala ya bil Quran. Ya, barang siapa orang yang sibuk dengan Quran, kemudian sibuk mengingatku, ya, maka aku akan memberikan kepadanya yang orang lain minta. Dia nggak minta, dia cuma sibuk zikir sama Allah saja. Dia nggak minta tuh. Dia tiap hari baca Quran. Dia tiap hari ya menjaga sholatnya. Ya daripada saya banyak waktu yang terbuang, saya sholat duha. Banyak waktu yang terbuang, saya baca Quran. Banyak waktu yang terbuang, saya melakukan ibadah ini, baca buku apa segala macam untuk menambah kedekatan saya sama Allah. Itu terus dilakukan. Dia nggak minta, dia nggak ngangkat tangannya. Orang yang sibuk berzikir kepada Allah dengan cara ini, Allah akan kasih. A'taitu husailin. Aku akan memberikan apa yang diminta orang kepada dia tuh. Itu baru ingat sama Allah aja kita. Ya. Jadi ada satu makalah yang sering saya sampaikan juga. Itu kalimatnya begitu teman-teman. Orang itu mati tergantung kebiasaannya. Gak mungkin kan orang bahasa Betawinya orang Jakarta bilang ujuk-ujuk Pak ya. Ujuk-ujuk mati dalam keadaan sholat, nggak mungkin itu. Ujuk-ujuk mati. Saya punya cerita itu waktu saya 4 tahun di Pondok Gede itu ngurusin pondok, ya ada orang meninggalnya mau masuk masjid. Nggak mungkin kalau kata orang Betawi itu ujuk-ujuk dia mati di depan masjid begitu, ya kalau bukan karena dia sering datang ke masjid. Jadi belum sampai masuk, baru depan pintu selesai dia naruh motor, kemudian dia jalan. Ya saya masih ingat masjidnya seperti apa karena saya beberapa kali ngisi di sana. Ya, depan pintunya udah jatuh. Al insanu ala tariqihi. Orang itu tergantung kebiasaannya. Meninggal akan dipanggil sesuai dengan kebiasaannya. Dan itu dimulai dari sebelum 40 teman-teman. Kalau kita mau bilang begini, semoga tuh di usia 40 kita udah sukses gitu loh. Dunianya bagus, akhiratnya bagus, itu seperti itu. Ya. Jangan usia udah 35 belum nikah. Ngapain aja kamu? Kok belum nikah ibadah sih nggak apa-apa. Mikirin apa? Jadi hidup tuh kayaknya takut terus, banyak takutnya gitu. Nanti kalau saya punya istri gimana? Hidup banyak takutnya. Udah nikah dulu, orang kata Allah siapa yang menikahkan dikayakan kok. Nikahlah. Yang tadinya gajinya 1 jadi gajinya 2. Baik, itu saja teman-teman sekalian ya yang dapat saya sampaikan. Karena waktu ya nanti mau jalan-jalan ke Conan Pak, ada kegiatan di sana jam 8.30 insyaallah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya, 3 hadis yang atau 3 nasihat ya, karena ada yang bukan hadis dari Nabi Muhammad SAW tapi bersumber dari perkataan para sahabat ya. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan buat saya pribadi ya. Jadi yang pertama kesimpulannya, mari kita sibukkan dengan yang manfaat. Yang kedua adalah ya semoga kita mengingat terus tujuan hidup kita, yaitu untuk ibadah. Jangan sampai usia kita atau waktu kita habis untuk selain beribadah kepada Allah. Ya terakhir diingatkan usia. Ya semoga usia kita ini ya nanti ketika sudah sampai 40 ya kebaikan yang ada, bukan keburukan. Khawatir nanti kalau udah 40 keburukan yang kita lakukan. Kalau sudah seperti itu, kata hadis falyatajahhaz ya ilan nar, siap-siap masuk neraka. Nah, ternyata di sini disebutkan di akhir ya, wa fi hadhihin nasiha kifayatun li ahlil ilm.
Di orang tuh kalau mau jadi ahli ilmu, 3 hal ini dilakukan saja. Orang kalau mau jadi ahli ibadah, tiga hal ini dilakukan saja. Ya, karena ilmu itu adalah muara ibadah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu. Cukup 2 kayaknya. Silakan kalau ada. Nanti kalau ada lagi Ya, yang silakan. ketiga, yang keempat. Silakan. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu, saya langsung jawab ya. Ada lagi nggak? Oh, ada satu lagi. Silakan, silakan. Pesanan apa? Oh ya, lumayan. Lumayan. Ya, baik. Ada lagi yang kedua. Contoh. Hmm. Oh, baik, baik. Dah, baik. Yang pertama, masalah yang tidak disembelih dengan cara Islam gitu ya, tidak menyebut nama Allah. Memang itu hadisnya jelas itu, ya, yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah itu adalah haram, itu ya. Dan dalam Al-Quran itu disebutkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bangkai. Jadi bangkai itu di dalam Islam itu yang boleh cuman al-jaradu wassamaku. Al-jaradu itu adalah apa artinya? Apa sih namanya? Apa kok belalang apa? Iya, belalang ya. Yang penting bukan belalang tempur ya. Itu keras gitu ya. Ya. Yang kedua itu adalah as-samak, ikan. Bahkan ikan itu kan bangkainya boleh dimakan. Gitu ya. Jadi kalau lihat orang cara motong pecel lele caranya begitu ya nggak apa-apa. Orang bangkainya saja boleh kan gitu. Ya. Jadi kalau di luar itu nggak boleh. Kalau dia nggak disembelih dengan cara cara yang disebutkan tadi, menyebutkan nama Allah, udah kategorinya bangkai sebenarnya. Jadi bangkai itu tidak, jadi bangkai jangan diartikan, atau gini, jangan diartikan yang haram itu hanya babi misalkan. Jangan itu. Sampai yang tidak disembelih dengan cara Islam itu termasuk bangkai gitu. Ini nggak boleh dikonsumsi. Hurrimat, jelas itu kalimatnya, diharamkan bagimu. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi memang harus benar-benar teman-teman itu selektif. Jangan sampai memasukkan dalam tubuh kita itu sesuatu yang diharamkan. Jangan itu. Ya, susah masuk hidayah, susah masuk kebaikan. Berpengaruh kepada yang lain sampai harta yang kita dapatkan takutnya nggak berkah. Hidup kita jadi nggak berkah. Ya.
makanya yang susah dekat sama Allah salah satunya adalah biasa konsumsi kayak begitu. Ya, di Korea. Sebenarnya nggak cuma di Korea, di mana aja sama. Di Indonesia juga begitu. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ya pertanyaan yang kedua itu, saya lupa itu. Apa tadi? Jadi gini teman-teman, itu adalah hadis, ya, atau ya itu hadis ya, yang ingin memberikan informasi kepada kita bahwa kita tuh nggak bisa bersandar pada amal kita bahkan. Jangan. Jadi sombong kita. Oh, gara-gara kita sudah sholatnya luar biasa, kemudian kita mengatakan pasti saya masuk surga. Jangan itu. Hanya rahmat Allah saja yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Itu memberikan informasi kepada kita. Jangan sampai kita ibadah itu memang tujuannya adalah bukan selain Allah. Kalau rahmat Allah berarti kejar Allahnya. Kejar Allahnya. Bagaimana Allah sayang sama saya? Kalau rahmat kita artikan sayang kan seperti itu. Allah akan masukkan kita ke dalam surga itu bukan lantaran amal kita, tapi lantaran Allah sayang sama kita. Jangan-jangan kita banyak ibadah. Apa kamu banyak ibadah? Kan ada cerita orang muflis itu, orang rugi kan. Apa kamu banyak ibadah? Di dunia kamu suka namam, suka adu domba, ya. Kemudian kamu suka gibah, di dunia kamu suka zalim sama orang. Habis semua amal kamu. Itu, ya. Maknanya seperti itu. Ya bukan berarti kita juga dalam ibadah nggak boleh berpikir pahala. Boleh saja. Saya kan pernah sampaikan dalam kitab Nasahil Ibad itu. Ya ada 3 tipe orang. Satu orang beribadah karena takut. Kedua orang beribadah karena harapan. Yang ketiga beribadah karena cinta. Kita mau yang mana? Level paling tinggi itu karena cinta. Kalau kita hanya beribadah lantaran misalkan karena ya takut, berarti itu sudah baik. Saya takut kalau nggak sholat masuk neraka. Kan bagus. Karena harap. Saya misalkan sholat itu karena saya berharap mendapatkan pahala atau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya berharap dengan sholat yang saya lakukan inilah bentuk cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tingkatannya masih pada tingkatan yang pertama, ya nggak apa-apa, naikin lagi tingkatnya. Walaupun datang sama Allah pas lagi butuh doang, ya nggak apa-apa juga. Tingkatin lagi tapi, ya sampai kepada roja, tingkatin lagi sampai kepada cinta. Mau Allah kasih nggak kasih, saya lakukan ibadah ini. Itu bisa nggak kayak begitu kita? Tetap salat malam walaupun saya nggak diijabah doanya sama Allah. Mau nggak ya? Kira-kira begitu kita. Kita kan kebanyakan nggak begitu. Kebanyakan kita hitung-hitungan sama Allah. Sampai-sampai ketika kita diuji sama Allah, saya ini hal ibadah, tapi kok saya diuji terus ya Allah. Dia yang nggak pernah sholat, emang itu urusan kamu ngasih atau enggak? Urusan Allah dong. Mau ngasih nanti, mau ngasih sekarang, mau ngasih besok, itu kan urusan Allah. Itu kita. Bahkan sama Allah saja transaksional gitu ibaratnya. Gitu. Makanya jangan sampai kita tuh bersandar pada ibadah kita. Sehebat apapun ibadah kita. Misalkan di sini, ya semuanya pada tidur, kita bangun duluan. Jangan merasa bahwa kita bangun duluan itu paling soleh di antara teman-teman yang lain. Ngukur kesolehan nggak begitu. Kayaknya Allah yang tahu. Gitu ya. Jangan-jangan sholat kita buat yang lain. Itu maksudnya Mas ya. Hadis itu ya bukan berpikirnya bukan buat apa saya ibadah, bukan begitu. Memang kita itu pada akhirnya masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Banyak cerita orang dulunya maksiat, pendosa, cuman gara-gara kebaikan yang sebentar di akhir hidupnya masuk surga. Iya kan? Ya pelacur cerita begitu. Ada cerita pelacur kan? Dulunya pelacur. Apa coba amalan dia? Gak ada kan kalau kita bicara amalan. Tapi ternyata di ujung kehidupan itu yang membuat dia masuk ke dalam surga. Makanya kita nggak usah, kita yang di masjidnya rajin misalkan nganggap orang yang di luar sana lebih buruk dibanding. Jangan sampai seperti itu. Jauhkan itu sifat itu dalam diri kita. Ya. Jangan ada pikiran begitu. Orang dalam kitab sering dikutip oleh Gus Bah itu kitab itu. Dikarang sama ya, lupa saya pengarangnya. Ya. At-Taisir itu tentang tafsir ya.
Intinya begini, darajatut taqwa itu macam-macam. Derajat takwa itu macam-macam. Jangan kita juga bilang bahwa orang yang sudah rajin ke masjid bertakwa. Di situ derajat yang paling rendah saja, orang sudah tidak kafir itu termasuk derajat takwa. Jadi orang sudah beriman sama Allah itu udah derajat takwa di situ. Apalagi sampai yang terakhir gitu. Yang kelima itu, yang semua tuh mikirnya karena Allah. Ya, ini kita belajarlah seperti itu ya semuanya, termasuk saya. Terus belajar kita hidup itu udah urusannya udah memang hanya ikhlas, itu aja, al-ikhlas. Allah, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam. Udah itu ceritanya tentang Allah, Allah, Allah. Udah hidup kita itu aja udah Allah, Allah, Allah. Udah bukan yang lain. Masalah kita nggak dapat kerja karena kita udah dekat sama Allah. Udah alhamdulillah, kita nikmat yang paling besar itu nikmat ibadah, teman-teman. Nikmat ibadah. Itu ya. Yang kedua, hadis maudhu ya, bisa untuk ibadah. Jadi gini teman-teman ya. Ya. Ini namanya di dalam hadis itu namanya konsensus lah atau kesepakatan para ulama tentang masalah hadis ini derajatnya seperti apa, itu pun masih diperdebatkan kadang-kadang. Ada ulama yang ketat mengatakan bahwa hadis itu ya, contoh misalkan begini, ada ya di kalangan di Indonesia misalkan yang mengeneralisasi bahwa hadis dhaif itu nggak bisa diamalkan. Ulama lain tidak begitu. Jadi memang di antara para ulama sendiri masih ada perdebatan tentang dalil itu. Ya. Sehingga kita tidak bisa kemudian menganggap atau mengambil pendapat ya, pendapat ulama yang langsung mengatakan bahwa hadis itu maudhu, belum tentu juga. Ya. Dilihat dulu itu. Ya. Jadi harus dipelajari dulu gitu. Dilihat dulu hadisnya seperti apa. Karena nanti penilaian para ulama tentang hadis itu bisa berbeda-beda. Gitu. Tadi dalam perkara hadis dhaif saja ya, antara bisa diamalkan atau tidak itu dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak bisa diamalkan secara mutlak. Ternyata ada ulama yang menyebutkan, atau banyak ulama yang menyebutkan, termasuk di kalangan Syafi'i, menyebutkan hadis dhaif masih bisa diamalkan dalam urusan fadhailul a'mal. Itu udah berbeda teman-teman. Ya. Jadi dalam masalah ini saya kira harus banyak yang dibaca. Ya. Kayak misalkan hadis satu, ternyata hadisnya banyak. Dan cara memahami hadis itu harus dengan sababul wurud. Itu nggak bisa. Teks kita baca langsung kita amalkan seperti itu nggak bisa. Harus dicari, ini maksudnya apa? Kenapa kok turunnya begini? Ketama maksudnya apa ini? Apa ini maksudnya Nabi menyampaikan ini? Misalkan orang langsung berpegangan yang sholat ya izarnya itu atau kainnya atau celananya di bawah mata kaki maka masuk neraka. Baca dong hadis yang lain. Hadisnya nggak cuma satu tentang masalah itu. Baru kemudian di dalam istilah hadis itu dikumpulkan semua hadisnya, al-jam'u namanya dalam teori hadis, usul hadis, al-jam'u, dikumpulkan semua hadis yang terkait dengan masalah ini, baru kemudian ya dilakukan al-jarh. Ya. Apa al-taufiq ya, al-jam'u wa taufiq ya. Habis al-jam'u dikumpulkan baru dicari mana yang paling sahih, mana yang paling kuat. Ya. Dalam teori hadis disebut juga al-jarh wa ta'dil gitu ya. Itu panjang lah ya. Ya, tapi saya kira yang paling terpenting adalah kita sebagai thalibul ilmi jangan gampang menganggap orang lain salah. Itu saja udah. Ya, pedoman saya seperti itu. Jangan-jangan cuman perkara kita kurang ngaji saja gitu, kurang baca yang lain. Padahal ternyata mazhab saja ada 4. Itu yang baru kita kenal. Lebih sebenarnya ya. Itu satu madhab saja kita belum selesai, mau nyalahin madhab yang lain gitu ya. Itu jangan sampai ya. Insyaallah ya, banyak amalan yang baik yang bisa dilakukan insyaallah, yang kalau kita misalkan belum bisa melakukan, kata para ulama, kalau kita belum bisa melakukan yang sunnah-sunnah
minimal benerin yang wajibnya dulu lah. Itu sholat kita benerin lah, belum khusyuk, belum ini, benerin aja dulu yang wajib ya, baru nanti kita tambah dengan yang sunnah-sunnah atau yang lainnya. Kalau yang wajibnya benar, insya Allah yang lain gampang. Itu saja saya kira cukup ya, nggak usah tanya lagi lah, nanti lagi pertemuan selanjutnya karena waktu ini ditahan dulu pertanyaannya. Silahkan MC. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah kajian akan kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.